Halo teman-teman semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Stefanus Ratuloli, ada Bapak Bandar Abdillah, Bapak Denny Fauji, Ibu Ismawati Meiharsiwi, dan Bapak Teguh Purnomo. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan video pembelajaran yang mencakup aktivitas 1 sampai aktivitas 4. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memberikan pembelajaran terkait dengan analisis data, dan kegiatan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pak Teguh, Pak Denny, Bu Ismi, Pak Stefan, dan Pak Badar. Untuk aktivitas 1 dan aktivitas 2 seperti yang terlihat di layar terkait dengan analisis data, Pak Teguh akan menyampaikan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Nah, berikut ini adalah tampilan data, sekumpulan data ya teman-teman atau anak-anak semua terkait dengan tanggal, waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber data seperti yang terlihat di gambar. Nah, intinya dari analisis data inilah bagaimana kita menyederhanakan menyederhanakan terkait dari sekumpulan data ini yang masih bisa kita katakan acak-acakan ya teman-teman semua, anak-anak bapak. Bagaimana di analisis data ini kita diminta atau diajarkan untuk meringkas atau menyederhanakan data supaya lebih rapi, atau data-data yang kita butuhkan. Sebenarnya dari data ini, dari data yang banyak ini ya, seperti yang kita lihat di layar, itu mungkin nggak semuanya kita butuhkan terkait dengan analisis data. Nah, baik. Data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data dependen, sebagaimana nih Bapak tulis di sebelah kanan kolom, data dependen dan data independen. Data independen adalah tentu dari namanya ya, bahasa Inggris independent, berarti itu tidak bergantung ya, artinya tidak bergantung dari data-data lainnya atau tidak terpengaruh. Nah, kalau contoh data dependen adalah data yang bergantung. Sebagaimana artinya bergantung, berarti nilai atau data tersebut akan berubah atau akan terpengaruh dengan data yang lain. Contohnya adalah data dependen di sini adalah waktu tempuh. Nah, ini kenapa data waktu tempuh itu termasuk data dependen atau bergantung? Karena bisa jadi ketika jaraknya jauh atau kondisi lalu lintasnya macet atau sedang tinggi, dia waktu tempuhnya akan lebih lama. Nah, akan berpengaruh kan. Jadi data ini, nilai ini akan terpengaruh dari data atau nilai yang lain. Itu namanya data dependen, bergantung. Tapi kalau data independen itu data yang tidak bergantung. Artinya memang udah sebuah fix ya, atau data final yang memang itu tidak terpengaruh dari kondisi data lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini di aktivitas 1 ya. Oke, nah kemudian di aktivitas 2 kita lebih sederhanakan lagi. Nah, tadinya lebih banyak, kita akan lebih ringkaskan lagi. Nah, bagaimana kita akan mencari kecepatan? Sebagaimana rumus yang teman-teman ketahui, anak-anak ketahui, kecepatan itulah jarak bagi waktu. Nah, di sini ada jarak bentuknya kilometer ya, 15,3 km dan seterusnya, dibagi dengan waktu keberangkatan atau waktu tempuhnya dibagi. Ini dalam menit, berarti nanti kita rubah dulu ke dalam kilometer supaya nanti kecepatannya itu jadi kilometer per jam. Maaf, dirubah menjadi jam. Jadi sehingga nanti data V-nya atau velocity atau kecepatannya adalah yang didapat adalah kilometer per jam. Oke, nah kemudian ini kecepatan kecepatan validnya tentu kecepatan pastinya ya. Nah, kemudian ada outlier. Nah, di sini ingin Bapak jelaskan terkait outlier adalah apa sih Pak outlier itu? Outlier itu adalah anomali data. Jadi ada sekumpulan data yang teman-teman lihat kasat mata itu ada yang berbeda sendiri. Entah itu terlalu tinggi, entah itu terlalu rendah. Intinya adalah data-data yang tingkat deviasi atau penyimpangan terlalu jauh.
Nah, itu adalah disebut dengan outlier atau bahasa sederhana anomali data. Jadi teman-teman sering dengar anomali data. Nah, itu adalah yang dimaksud, nama lainnya adalah, nama kerennya adalah outlier. Nah, itu. Nah, di sini di aktivitas 2 ini bagaimana kita diminta untuk teman-teman nanti anak-anak untuk mencari dari sekumpulan data ini. Setelah dapat ini ya, tentunya setelah teman-teman dapat kecepatan, tadi rumusnya adalah jarak bagi waktu tempuh, dapat, kemudian dilihat mana yang termasuk atau mana bagian-bagian yang termasuk outlier ataupun anomali data. Oke. Nah, baik, itu mungkin yang dapat Pak Teguh sampaikan di aktivitas 1, aktivitas 2. Nanti di aktivitas 3 akan dilanjutkan oleh Bapak Denny gitu. Oke, terima kasih. Dipersilakan Pak Denny. Baik, terima kasih untuk Bapak Teguh atas pemaparan aktivitas 1 dan aktivitas 2. Baik, perkenalkan, nama saya Denny Pauji. Saya akan memaparkan aktivitas ketiga. Aktivitas ketiga di sini ada data. Kita akan mencari data yang kategori jarak, kategori waktu, dan jenis hari, di mana ketiga data tersebut akan kita hitung melalui beberapa keterangan di sini. Yang pertama, kategori jarak akan diberi label pendek untuk jarak kurang dari 10 km. Sedangkan untuk label menengah untuk jarak 10 sampai 30 km. Ditambah dengan label jauh lebih dari 30 km. Untuk kategori waktu kita akan beri label pagi, siang, sore, dan malam. Begitu pula dengan jenis hari, kita akan beri label hari kerja dan hari libur. Balik lagi ke sini, kita semua kategori jarak, kategori waktu, dan jenis hari kita menggunakan rumus fungsi. Di sini rumus fungsinya yaitu rumus fungsi if. Demikian pemaparan dari saya lanjutkan dengan teman saya yang bernama Ibu Ismi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah tadi kita mendengarkan pengolahan data pada aktivitas 1, 2, dan 3, maka didapat hasil seperti berikut ini. Di sini terlihat waktu tempuh yang telah dihasilkan, begitu juga dengan kondisi lalu lintas. Dan ada satu data yang hilang, seperti data yang ini. Baik, demikian untuk aktivitas 1, 2, 3, dan 4 telah kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Terima kasih dan selamat siang.